Oke, sebagai lagi di channel YouTube Joko Bajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas, masih melanjutkan latihan perpajakan 1, latihan PPH pasal 21 ya guys. Oke, kita lihat di sini soal ketiga. Marlov, kelahiran Pekalongan, Terabak NPWP dengan status K0, adalah pekerja lepas yang dibayar harian. Pada bulan Maret 2018, Marlov bekerja memperbaiki saluran air di PT Sukacita. Marlov mendapatkan upah sebesar 90.000 per hari, dan selama bulan tersebut Marlov bekerja selama 17 hari. Hitunglah PPh 21 yang dipotong atas upah Marlov pada hari ke-11, 12, dan 13. Oke. Hari ke-11. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah ini dia masih kurang dari 450.000 per hari. Masih kurang. Nah, berarti di hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kalau sampai hari ke-11 itu kan masih 9, 12, berarti 4.290.000. Dia belum sampai 4.500.000. Berarti dari hari 1 sampai 11 itu 0 guys. Dia nggak ada yang dipotong, ya. Berarti kalau ditanya hari ke-11 berapa? 0 jawabannya. Kemudian hari ke-12. Nah, hari ke-12 karena dia itu kalau di 4.290 ditambah 390, itu dia udah pasti ini udah lebih dari 4.500.000. Berarti gimana kalau dia udah lebih dari 4.500.000? Berarti dia harus harus ke perhitungan yang penghasilan per hari dikurangi PTKP harian dikali 5%, kan gitu. Nah, tapi ketika dia sudah lebih dari 4,5 juta, maka itu harus balik, perhitungan itu harus balik dari hari pertama. Artinya yang menggunakan perhitungan penghasilan per hari dikurangi PTKP harian dikali 5% itu dihitung dari hari pertama. Nah, berarti kalau di hari ke-12 kita harus ngitung nih, berapa PPh 21 untuk 12 hari. Berapa 12 hari? Berarti kan dia 390.000 per hari. Berarti kalau 12 hari adalah 390.000 dikali 12 gitu ya. Coba kita hitung dulu. 390.000 kali 12, 4.680.000 ya. Berarti 390.000 dikali 12 ya. Ini adalah 4.680.000 dikurangi dengan PTKP per hari. Nah, ini kan K0 ya. Kalau K0 itu kan berarti berapa? K0 itu berarti 54 tambah 4,5, 58.500.000. Nah, berarti PTKP hariannya berapa? 58.500 dibagi berapa? 58.500 bagi 360 ya. Dibagi 360. 58.500 dibagi 360 hasilnya adalah 162.500 per hari. Ini berarti 162.500 per hari. Berarti ya udah dikurangi dengan 162.500 dikali 12 karena dia udah hari ke-12, ya kan? Berapa tuh 162.500 kali 12? 1.950.000. Berarti ini dikali 5%. Hasilnya adalah kurangi 468 kali 5%. Cobanya adalah 136.500 per, ini udah 12 hari. Nah, berarti di hari ke-12 dia akan dipotong 136.500. Kenapa? Karena di hari 1 sampai 11 dia memang belum pernah dipotong sama sekali. Nah, sekarang kita lihat hari ke-13. Hari ke-13 gimana? Nah, hari ke-13 ya udah, kalau hari ke-13 aman. Karena dia masih di perhitungan yang ini belum sampai 10.200.000 juga, berarti ya udah 390.000 dikurangi 162.500 dikali 5%. Hasilnya adalah 11.375 per hari. Gitu ya guys. Kemudian gue hitung ulang dulu, bener nggak?
kali 0,05 11.375. Udah benar ya. Oke, kemudian nomor 2, hitung total PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Maret 2018. Oh ya udah, karena kalau misalnya kita lihat di situ 17 hari, coba 390.000 dikali 17 itu berapa sih? 6630 kan. Ini kalau dikali 17 adalah 6630.000. Itu dia belum sampai 10.200.000, berarti ya udah, berarti aman hitungannya pakai yang ini ya. Berarti per harinya 11.375 kan. Berarti kalau 17 hari ya udah tinggal 11.375 dikali 17. 193.375. Gitu ya guys. Ini untuk tadi apa? Ini untuk yang soal ketiga. Kemudian soal keempat kita lihat, jangan. Kita masuk ke soal ini nanti soal ke-6 dulu. Kita lihat masuk soal 6 dulu ya. Oke, soal 6 ini bagaimana soal 6? Pak Okto tidak memiliki NPWP, merupakan pegawai tidak memiliki NPWP ya. Perlu tadi dia punya NPWP nya. Setelah ber-NPWP. Ini tidak memiliki NPWP ya. Kemudian merupakan pegawai tidak tetap di PT XYZ yang dibayar mingguan. Jika Pak Okto bekerja selama 3 hari per minggu dan ia bekerja selama 4 minggu per bulan dengan penghasilan per minggu adalah 3 juta, hitung pasal 21 untuk yang dipotong di minggu 1, 2, 3 dan 4. Oke. Sebagaimana yang gue jelaskan juga di video materi ya. Kalau dia pakai per minggu kayak gini, kita harus cari berapa penghasilan dia per hari. Nah, ini kan dia bekerja 3 hari per minggu ya. Berarti per harinya itu adalah 1 juta. Gitu ya. 1 juta per hari. Nah, kalau 1 juta per hari berarti dia udah lebih dari 450.000. Gitu ya. Nah, ketika di minggu 1 ya kan, dia di minggu pertama kan dia sudah lebih dari 450.000, tapi dia masih kurang dari 4,5 juta. Nah, berarti caranya ngerjain gimana? Ya udah, 1 juta gitu ya. Dikurangi 3 juta, sorry. 3 juta. Kan 3 hari ya, 3 juta. Dikurangi dengan, kan itu 450.000 itu kan per hari ya. Berarti 450.000 dikali 3. 450.000 dikali 3. Berapa tuh 450.000 kali 3? 450.000 dikali 3. 1.350.000 dikali 5%. Hasilnya adalah 1 juta hasilnya adalah 1.650.000 dikali 5%. Hasilnya adalah 82.500 ya. 82.500. Ini di minggu pertama. Nah, minggu kedua, kalau kita lihat minggu kedua secara akumulatif minggu kedua itu sudah lebih dari 4,5 juta. 3 juta tambah 3 juta udah 6 juta kan. Nah, berarti bagaimana cara menghitung di minggu kedua? Nah, cara di minggu kedua kita harus, ini harus dikali 120% ya. Karena dia nggak punya PWP. Berarti 82.500 dikali 1,2. 99.000 jadinya. Kemudian minggu kedua ya 3 juta juga dikurangi dengan minggu kedua ini dia akumulasi. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke perhitungan yang dikurangi dengan PTKP per hari. Berarti 6 juta guys. Diakumulatifkan minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian selama 2 minggu itu berapa PTKP hariannya? Nah, di sini kan PTKP hariannya adalah, kalau kita lihat di sini ya, K1 ya. K1 itu kan berarti kan 58 juta. 54 juta ditambah 9, 63 juta dibagi 360. Nah, berarti PTKP per harinya 175.000. Nah, berarti ini dia kerjanya 6 hari kan. Berarti 6 dikali 175.000 gitu. Dikali 5%. Iya enggak? 6 juta 6 kali 175.000 1.050 ya. Ini 1.050. Berarti 6 juta
dikurangi 1.050.000, ya kan, dikali 5%. Hasilnya adalah berapa? Kali 5%. Kali 5%. 247.500, ya. Kan udah dipotong di minggu pertama kan 82.500 ya, yang sebelum ditambahin 120%. Berarti ya udah dikurangi dengan 82.500. Hasilnya adalah 247.500 dikurangi 82.500. 165.000 dikali 1,2 kali 120% ya. Hasilnya adalah 198.000. Gitu ya. Kemudian minggu ketiga. Kalau minggu ketiga berarti masih 9 juta ya guys. Berarti masih 3 juta gitu ya. Dikurangi 100 ya 3 hari kali 175.000 ya, PTKP 3 hari. Dikali 5%. Berarti 3 juta dikurangi dengan 525.000 dikali 5%. Hasilnya adalah 123.750 kali 120%. 148.500. Dan terakhir di minggu keempat. Di minggu keempat itu, nah di minggu keempat ini dia sudah lebih dari 10.200 ya. Dia udah sampai 12 juta. Nah, ketika dia udah sampai 12 juta, berarti dihitungannya pakai seperti yang per bulan. Jadi caranya gimana? Kita lihat penghasilan per bulan adalah, kalau total 4 bulan kan 12 juta ya. Berarti disetahunkan dulu. Itu berarti kan kali 12 144 juta. Kemudian dikurangi dengan PTKP. PTKP setahunnya dia adalah tadi K1 ya, 63 ya kan. Berarti penghasilan kena pajaknya adalah 81 juta. Berarti PPh 21 setahun adalah 7.150.000 ya. Ini jadi 5% dikali 50 juta gitu ya, 7.500.000. Kemudian 15% dikali 31 juta ya kan. Kali 31 juta hasilnya 4.050, berarti 7.150 benar ya tadi. Nah, berarti PPh 21 sebulan harusnya adalah ini dibagi 12, 595.833. Nah, kalau kita lihat tadi ya, tadi kan PPh 21 sebulannya kan adalah 595.833 dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong selama 3 minggu. Ya. Tadi kan seminggu itu kan hitungannya ini ya. 1 minggu 148.500. Berarti 148.500 dikali 148.500. Oh, sorry. Yang ini ya, yang sebelum dikurangi dikali 120% ya. 148.500 dikali 123.750 dikali 3 371.250. Berarti untuk minggu keempat, nah berarti sisanya adalah minggu keempat ya. Minggu keempat adalah 224.583. Jangan lupa dikali 120% karena dia tidak punya NPWP. 224.583 dikali 1,2 269
500. Oke guys, itu ya kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di sosial media dan memiliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.